Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Hope pada minggu ini. Untuk info persembahan, baik itu persepuluhan, umum, ucapan syukur, dan juga diakonia, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar berikut. Bukti persembahan mohon difoto dan dikirimkan ke nomor hotline House of Hope di nomor telepon 0822 9900 8683. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan,
sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya berkat Tuhan mengalir terus atas kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Yang menerima anggur baru hari ini, katakan haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, anggur baru Tuhan tercurah atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, Bapa ya la syanda kaya la baya la. Oh haleluya. Ini kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang datang beribadah di hadapan-Mu, dimanapun kami ada saat ini ya Tuhan Yesus, yang menyaksikan ibadah ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus-Mu turun atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami datang ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa ya la syanda kaya da. Ya la wa ya la syanda la la wa ya la Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah,
berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, haleluya Bapa, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Katakan sekali lagi, kuduslah Yesuslah, Allah yang kudus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Allah yang kudus, sembah Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, syanda kala bala 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 bala. Ila bala nase, ola bala naso, ila bala nase. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan datang
kepadamu kami Tuhan, menaikkan pujian syukur kami. Yalaba yalana syanda kayalaba yalaba yalaba. Karena kami tahu Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung. Yalaba yalana syanda kayalaba yalana syanda. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah.
Salam kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia. Puji Tuhan saudara-saudara, pagi ini dalam minggu yang berbahagia ini kita akan bersama-sama bersatu unity, beribadah dengan online, walaupun kita semuanya berlainan tempat, terpisah secara fisik satu dengan yang lain. Namun saya percaya saudara-saudara bahwa semua kita pasti diberkati oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada masalah. Dimanapun kita berada, urapan, kasih, perlindungan, bahkan berkat Tuhan tidak ada yang dapat membatasi kita. Bagi Tuhan tidak menjadi masalah ruang dan waktu yang memisahkan kita, saudara-saudara. Tapi kita tetap percaya dalam kasih-Nya kita akan satu adanya. Demikian juga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman-Nya. Firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kita dari isi hati-Nya yang paling terdalam. Dan hamba percaya firman itu akan memberikan perubahan kepada kita, memberikan pembaharuan yang luar biasa kepada kita, bahkan memberikan kekuatan iman untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam renungan pagi ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah secara online. Terima kasih ya Bapa. Berkati dan urapilah ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Urapi kami satu persatu ya Tuhan. Urapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Bahkan di atas segala sesuatunya ya Bapa. Biarlah urapan Tuhan menyertai firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan urapan-Mu akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan ini ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang berharga di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saudara-saudara, renungan dari firman Tuhan untuk kita saya ambil dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku,
dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Dari ayat yang keempat ini, saudara-saudara, saya mengambil tema ataupun judul yang menjadi renungan kita, yaitu menjadi orang yang berharga. Sekali lagi saudara-saudara, menjadi orang yang berharga. Di dalam kamus bahasa Indonesia, berharga artinya tinggi nilainya, sangat penting, bermanfaat, mempunyai harga tinggi, mahal harganya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang yang berharga di luar Kristus bukanlah sesuatu hal yang mudah. Apalagi di dalam kondisi dunia yang sudah semakin memprihatinkan ini. Dunia yang tidak saling menghargai lagi. Bahkan hanya hidup manusia sekarang sangat tergantung kepada harta, uang, pangkat, kedudukan, jabatan yang ia miliki, saudara-saudara. Inilah keadaan dunia kita pada saat ini, di saat kita mau mendengarkan firman dari Allah. Nah, untuk itu saudara-saudara, sebagai seorang Kristen, kita menjadi berharga karena darah Yesus Kristus. Darah Yesus yang telah tertumpah, dan olehnya kita ditebus, diangkat, ditempatkan menjadi anak-anaknya. Dan itulah yang membuat kita berharga, saudara-saudara. Dengan kata lain, Tuhan Yesuslah yang membuat kita berharga. Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kita tidak ada artinya. Tapi karena Tuhanlah yang sudah menebus kita, saudara-saudara, yang telah membayarnya dengan harga yang luar biasa mahalnya, kita, saya, saudara-saudara, kita semua menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Berharga di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Dari ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, saudara-saudara, maka kita akan menjumpai 4 hal yang penting yang membuat orang percaya menjadi berharga. Yang pertama, saudara-saudara, yang membuat orang percaya menjadi berharga di mata Tuhan, berharga di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Pertama, jika kita menjawab panggilan Tuhan, memberikan respons kepada Tuhan dalam kerelaan. Di dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, dikatakan, engkau ini adalah kepunyaanku. Ini kita hayati, kita terima
Dan kita sadari kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita ini menjadi berharga karena milik Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Dan untuk itu saudara-saudara, kita wajib menjawab, meresponi panggilan Tuhan dengan kerelaan. Bukan dengan keterpaksaan saudara-saudara, tapi dengan kerelaan. Karena kerelaan adalah menjadi kunci utama untuk seseorang yang percaya kepada Tuhan, berani untuk berkorban. Panggilan Tuhan membutuhkan pengorbanan saudara-saudara. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah gereja, di mana kita berada pada saat ini saudara-saudara, banyak kita melihat bahwa orang-orang percaya sering, bahkan sangat sering saudara-saudara, menolak panggilan-panggilan Tuhan untuk terjun di dalam pelayanan. Bahkan yang sudah terjun di dalam pelayanan pun saudara-saudara, banyak yang meninggalkan pelayanan-pelayanan di tengah jalan, tidak menyelesaikannya sampai akhir. Karena apa saudara-saudara? Karena mereka sebenarnya terpanggil bukan dengan kerelaan. Terpanggil bukan karena berani berkorban, berjuang dengan mati-matian. Tetapi mungkin ada motivasi-motivasi yang lain. Motivasi-motivasi duniawi, harta benda, kedudukan, kemuliaan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi kepada kita pada saat ini, saudara-saudara, kita lihat, kita tahu bagaimana misioner-misioner pada zaman dahulu kala. Misalnya apa yang dialami oleh William Carey, salah satu misioner yang diutus ke India, saudara-saudara. Dia dengan tulus, dengan kerelaan yang sungguh-sungguh, pada abad ke-17 pergi ke India sebagai misioner, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah dengan sangat rela dan sungguh-sungguh, berani berkorban, saudara-saudara. Apa pengorbanannya, saudara-saudara? Selama pelayanannya di India, 3 kali dia kehilangan istri, kehilangan ayah, dan kehilangan 3 anaknya, saudara-saudara. Itu makanya saya katakan tadi, untuk meresponi, menjawab panggilan Tuhan bukan suatu yang gampang, suatu yang mudah. Karena itu membutuhkan ketabahan, kekuatan iman, bahkan pengorbanan yang luar biasa. Harus lahir dari kerelaan hati yang paling terdalam, kemauan yang paling terdalam. Saudara-saudara, contoh-contoh di tengah-tengah dunia ini juga kita lihat bagaimana seorang prajurit terpanggil untuk menjadi alat negara di suatu bangsa. Mereka harus merasa terpanggil dengan kerelaan untuk membela tanah air, membela nusa dan bangsa. Tapi oleh karena mereka tulus dan rela, negara menghargai mereka. Negara menghargai
memiliki pahlawan-pahlawan, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Kita tahu, saudara-saudara, di Indonesia sendiri ada Taman Makam Pahlawan yang dikhususkan kepada orang-orang yang dihargai, orang-orang yang berharga, pahlawan-pahlawan nusa dan bangsa. Di Kalibata, saudara-saudara. Bukan orang sembrono atau sembarangan yang boleh dimakamkan, dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Hanyalah orang-orang yang mempunyai predikat, sertifikat bahwa dia sudah menerima pengakuan negara ini adalah sebagai orang-orang yang berjasa, orang-orang yang berharga, orang-orang yang dihormati sebagai pahlawan negara kita. Kembali kepada kita saat ini, saudara-saudara. Di dalam akhir zaman ini, pada masa Pentakosta ketiga ini, saudara-saudara, seharusnya panggilan Tuhan semakin dekat, semakin melekat dalam hati iman kita, saudara-saudara. Karena pada akhir zaman ini, kedatangan Yesus Kristus sudah dekat. Kita diutus menjadi messengers Pentakosta. Saudara-saudara, sebagai messengers Pentakosta, saudara-saudara, kita harus menyelesaikan amanat agung. Dan inilah tugas besar, tugas yang kita pikul pada saat ini dengan panggilan Tuhan Yesus. Karena Dia segera datang. Tidak ada waktu untuk berleha-leha lagi. Tidak ada waktu untuk berpangku tangan saja. Tetapi kita harus berangkat. Go. Untuk memperluas kerajaan Allah. Menuai jiwa-jiwa. Menuai jiwa yang terbesar di akhir zaman. Dan yang terakhir ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, hal yang penting yang membuat orang percaya menjadi berharga, yaitu jika kita berjalan dekat dengan Tuhan, sehingga kuasa dan mujizatnya terpancar dalam kehidupan kita. Mari saya baca ayat yang kedua dari pasal yang ke-43 tadi, saudara-saudara. Allah berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara-saudara, ketika kita dekat berjalan menghidupi kehidupan ini dengan Tuhan, disitulah kita akan melihat dan mengalami kuasa dan mujizatnya, saudara-saudara. Bandingkanlah selama murid-murid berjalan dekat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya untuk mengelilingi wilayah-wilayah, daerah-daerah. Kita melihat hasil yang luar biasa. Baik yang dikerjakan Tuhan Yesus maupun yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita harus tahu, berjalan dekat dengan Tuhan artinya masalah kita adalah menjadi masalah Tuhan. Dan masalah Tuhan
Tuhan akan menjadi masalah kita bersama-sama. Namun kita percaya saudara-saudara seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Bersama Tuhan aku dapat melakukan pekerjaan yang besar. Mujizat-mujizat akan terjadi. Kuasa-kuasa Allah akan dinyatakan melalui pelayanan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Lihat sajalah bagaimana Elia, bagaimana Elisa selama dia hidup, saudara-saudara. Karena dia dekat dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, melakukan apa yang Allah kehendaki. Mujizat-mujizat, kuasa-kuasa dinyatakan melalui dia. Inilah yang dikatakan saudara-saudara, kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka kuasa dan mujizatnya terpancar dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bayangkan aja, kita lihat hamba-hamba Tuhan yang setia melayani. Hamba-hamba Tuhan yang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi hanya mendahulukan kepentingan Tuhan. Kita melihat kuasa-kuasa, mujizat-mujizat dinyatakan Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui mereka-mereka yang dekat dengan Tuhan ini, saudara-saudara. Namun salah satu hal harus kita ingat juga. Setan selalu berusaha membuat kita merasa tidak berharga. Oleh karena itu, saudara-saudara, agar kuasa setan tidak nyata di dalam hidup kita orang percaya, marilah saudara-saudara, marilah kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Karena orang yang dekat kepada Tuhan pasti diberkati, dihargai, memiliki nilai yang tinggi, mahal harganya di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Terima kasih saudara-saudara. Raja-raja Israel yang dekat kepada Tuhan, yang tak ada setia tetap kepada firman Allah dan tidak mau menyembah, tidak mau terlibat dalam penyembahan berhala-berhala bangsa-bangsa lain. Seperti yang kita lihat sendiri, saudara-saudara. Hizkia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Raja-raja yang mau mengepung negaranya, akhirnya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menghargai Hizkia dan bangsa Israel yang percaya kepadanya. Hizkia, Israel dimenangkan dalam peperangan. Negara Israel pada saat dipimpin oleh Hizkia makmur, sejahtera, saudara-saudara. Josafat, seorang raja Israel yang tak ada setia juga. Dia tidak mau sedikit pun meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala yang ada di Israel. Semua harus dikikis habis, dibakar, dihancurkan. Dia dekat dengan Tuhan. Dan dia salah satu raja yang luar biasa, berjasa kepada bangsa dan negaranya. Dihargai oleh setiap penduduk di setiap umat di Israel, saudara-saudara. Inilah salah satu dari cara hidup kita saat ini, saudara-saudara. Agar kita dapat berkenan, agar kita dapat berharga, agar kita dapat memiliki nilai yang tinggi, bermanfaat, mempunyai harga yang tinggi, saudara-saudara. Marilah dekatkan diri kita kepada firman Tuhan setiap hari. Baik melalui pembacaan firman Tuhan, baik melalui mesbah-mesbah keluarga, baik melalui pendengaran akan khotbah-khotbah yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan.
Jangan jemu-jemu saudara-saudara. Jangan bosan, dekat, berlututlah di kaki Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat sendiri orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang senantiasa taat dan setia berlutut di hadapan Tuhan. Dia pasti diberkati oleh Tuhan. Diberkati berarti harusnya dia mendapat perlindungan dari Tuhan. Dia mendapat tanggung jawab dari Tuhan dalam setiap permasalahan yang dia hadapi, saudara-saudara. Diberkati Tuhan juga berarti Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Terima kasih saudara-saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saya percaya firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi orang yang berharga. Orang yang akan memiliki nilai yang tinggi. Dan orang yang benar-benar dapat menghargai Tuhan juga sebagai respons panggilan yang kita terima dari Tuhan. Ketiga, saudara-saudara, hal ketiga yang penting yang membuat orang percaya menjadi berharga, yaitu jika kita tidak khawatir terhadap tantangan-tantangan kehidupan ini. Saya akan bacakan dari ayat yang kelima, pasal yang ke-43, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Saya ulangi, hal yang terpenting ketiga, jika kita tidak khawatir terhadap tantangan-tantangan kehidupan ini. Dari ayat yang kelima tadi, penekanan Tuhan sendiri, yaitu aku ini menyertai engkau. Dikatakan tadi, aku akan mendatangkan cucumu dari timur. Aku akan menghimpun engkau dari barat. Luar biasa saudara-saudara. Kebahagiaan akan datang dari timur. Kemuliaan datang dari timur. Dan persekutuan, persaudaraan, kebahagiaan didatangkan dari barat. Dihimpun dari barat, saudara-saudara. Kembali kita kepada masalah yang kita lihat ini, saudara-saudara. Ketika Daud menghadapi problem-problem, masalah-masalah, dan memang benar saudara-saudara, di dalam hidupnya Daud dipenuhi oleh segala masalah-masalah, problema-problema yang dia hadapi. Tapi satu kelebihan Daud, saudara-saudara, dia tidak pernah khawatir terhadap permasalahan hidupnya. Apakah masalah-masalah pembunuhan yang akan dilakukan kepada dia? Apakah masalah-masalah pemerintahan? Apakah masalah-masalah keluarga? Memang kadang-kadang dia agak memikirkan masalah itu. Tetapi dia tidak pernah khawatir. Karena dia percaya sungguh-sungguh. Dia percaya dengan 100%. Bahwa Allah Bapa, Jehovah, akan menyertai dia. Saudara-saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Oleh karena ketidakhawatiran Daud di dalam melakukan, menjalankan tantangan-tantangan kehidupan ini, akhirnya ia sangat diberkati Tuhan. Dan Daud menjadi seorang yang sangat berharga di mata Tuhan.
yang dikenan Tuhan. Dia menjadi pemimpin, menjadi raja yang luar biasa dipakai Tuhan di Israel, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam situasi kondisi pandemi yang belum selesai-selesai, yang belum ada akhirnya dan kita belum tahu apa akhirnya dan bagaimana ini. Sering saya katakan saudara-saudara, sering sekali kita menghadapi masalah-masalah. Kita sering sekali menghadapi khawatir-khawatir. Karena kita disuruh tetap berada di rumah. Karena kita hanya mengandalkan protokol-protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Sering kita khawatir menghadapi situasi dan kondisi ini, saudara-saudara. Bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana bulan depan, tahun depan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang dihargai Tuhan, sebagai orang yang memiliki nilai yang tinggi, yang sangat penting, yang bermanfaat, yang mempunyai harga yang mahal, kita harus bebas. Kita harus terlepas dari kekhawatiran ini. Karena apa, saudara-saudara? Firman mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Tuhan mengatakan bahwa Dia menghargai kita. Dia menyertai kita. Jadi dalam situasi kondisi pandemi yang masih ada ini, saudara-saudara, hanya satu yang paling penting, saudara-saudara. Kita yakin, kita percaya, kita imani bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tetap taat dan setia menyertai kita, memberikan perlindungan yang sempurna kepada kita, menyertai kita, dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Demikian juga bagi bangsa negara kita Indonesia. Kita percaya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan Indonesia. Tuhan Allah tidak akan pernah memberikan percobaan kepada Indonesia kalau Dia tahu Indonesia tidak mampu menerima, mengalami percobaan oleh karena pandemi ini. Terima kasih saudara-saudara. Kita tahu dan kita lihat Allah tetap bekerja untuk bangsa dan negara kita, memakai negara pemerintahan kita. Pemerintahan kita tetap tegar, tetap dengan berinisiatif mencari jalan keluar yang terbaik agar lepas, agar Indonesia bebas. Tidak ada lagi COVID-19 di Indonesia. Ini kita imani saudara-saudara, agar dalam waktu dekat Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 25, di sana jelas dikatakan, jangan khawatir akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum, akan apa yang engkau pakai. Dan seterusnya Tuhan mengatakan, kita harus melihat burung-burung di udara yang tidak menanam, yang tidak menuai, tapi tetap diberikan Tuhan makanan. Demikian juga Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita saudara-saudara, Tuhan tidak akan mengecewakan kita dalam perjalanan hidup kita ini. Jangan khawatir saudara-saudara tentang tantangan-tantangan yang masih ada sampai saat ini dan akan tetap ada. Tetapi Tuhan tetap dekat. Tuhan tetap hadir, ada di tengah-tengah kita. Yang terakhir saudara-saudara,
hal yang keempat, hal yang penting yang membuat orang percaya menjadi berharga, yaitu jika kita setia dalam proses yang Tuhan kerjakan. Dalam ayat 7, saya akan membacakan untuk kita semua, dikatakan oleh Tuhan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Penekanan di sini ialah yang dibentuk dan yang dijadikan Tuhan. Yaitu Anda, saya, kita semua dibentuk dan dijadikan Tuhan. Dan apa yang dibentuk dan yang dijadikan Tuhan? Pasti buatan tangan Tuhan, karya Tuhan, luar biasa pentingnya, luar biasa berharganya, luar biasa tinggi nilainya dan sangat bermanfaat, baik untuk Tuhan, baik untuk dunia ini. Ingat saudara-saudara, harga hidup orang percaya adalah sangat ditentukan bagaimana ia menghadapi proses yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, sebagai ilustrasi kita lihat sebuah berlian yang harus melalui proses, melalui pengasahan yang berulang-ulang kali, sampai menjadi berlian yang indah, berlian yang berharga, saudara-saudara. Kita juga sebagai orang percaya, untuk memurnikan kita, untuk menyempurnakan kita sebagai anak-anak Tuhan yang layak, yang tidak bercacat celah, baik tubuh, roh, jiwa kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Hanya satu kuncinya, kita rela, kita setia diproses, dibentuk, diajar oleh Tuhan. Kita setia, dijadikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mau menjadi seorang profesor yang terkenal, berharga di dalam ilmu pengetahuan, mempunyai nilai yang tinggi, itu harus dilalui melalui satu proses yang panjang, tahap demi tahap, langkah demi langkah, tingkatan demi tingkatan harus dicapai, sehingga pada akhirnya dia layak disebut sebagai profesor, orang yang bernilai tinggi, berharga, bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Sebagai orang Kristen, saudara-saudara, marilah kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun murid-murid Tuhan Yesus diproses oleh Tuhan, diajar, dibimbing, dibentuk, dijadikan Tuhan menjadi pribadi, menjadi watak yang kesatria, watak yang patriotik, untuk menjadi murid-murid yang akan melakukan kehendak Bapa, yang akan melakukan kehendak Yesus melalui visi Tuhan dan visi Tuhan, misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu harus kita lalui dengan sukacita, saudara-saudara, karena kita tahu Alkitab mengatakan proses pemurnian kita yang dikerjakan oleh Tuhan melalui sikap hidup kita di dalam hidup ini adalah suatu berkat, adalah suatu anugerah yang membuat kita berharga, membuat kita bernilai. Proses Tuhan menjadikan kita untuk lebih layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Sebagai kesimpulan
dari khotbah ini, saudara-saudara. Kita tahu bahwa setiap orang percaya adalah orang-orang yang berharga. Berharga di mata Tuhan, berharga untuk Tuhan, berharga untuk dunia, berharga untuk gereja. Kita berharga bukan karena harta kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya. Tetapi karena darah Yesus. Darah Kristus telah tertumpah bagi kita. Sehingga kita berarti, bermanfaat, berguna di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus bersyukur senantiasa karena kita berharga. Kita masih bisa dan kita masih dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Menyelesaikan amanat agung pada akhir zaman ini. Pada masa Pentakosta ketiga ini. Untuk menuai jiwa-jiwa dengan luar biasa. Yang sangat banyak dan yang terakhir, saudara-saudara. Ingat satu lagi. Dalam situasi kondisi panggilan ini, saudara-saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan Allah akan pakai hidup kita untuk terus maju menjadi berkat-berkat yang berkelimpahan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Terima kasih, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa kuasa darah Yesus yang tertumpah di salib itu telah menjadikan kami berharga di tengah-tengah dunia ini. Khususnya berharga di mata-Mu ya Bapa. Dan untuk kami tetap dapat mempertahankan nilai-nilai harga yang kami peroleh melalui pengorbanan darah-Mu. Kami seharusnya meresponi panggilan Tuhan dengan kerelaan hati yang sungguh-sungguh. Sebagai para pahlawan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai misioner-misioner yang mau berkorban. Mengorbankan keluarga hidupnya untuk memberitakan Injil ke dunia lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga rindu untuk berjalan senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu, apabila kami berjalan dekat dengan Tuhan, kuasa dan mukjizatnya akan terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak akan khawatir menghadapi tantangan-tantangan yang dialami di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu itu adalah bagian daripada kehidupan kami di dalam memikul salib, mengikut Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami, agar kami tetap setia dalam proses yang Tuhan berikan. Karena kami tahu itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang membentuk kami menjadi anak-anak yang sempurna dan tidak bercacat celah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah firman-Mu di dalam hidup kami. Agar kami tetap berlayak untuk melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Bapa yang baik, kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Kami cinta Indonesia. Dan kami juga tahu bahwa Engkau cinta terhadap Indonesia. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan Indonesia. Membiarkan Indonesia dalam keadaan terpuruk. Baik di dalam krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis kesejahteraan, dan krisis-krisis yang lain. Tapi kami percaya dan memohon dengan rendah hati kepada-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami.
Berkati presiden, wakil presiden kami. Berkati seluruh aparat-aparat negara dari pusat sampai dengan yang paling terendah. Dan biarlah semuanya memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dan mereka menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka sesuai dengan jabatan, sesuai dengan fungsi, maupun sesuai dengan sumpah yang mereka terima. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkatilah seluruh anak-anakmu di tengah-tengah masyarakat. Anak-anakmu yang terpapar oleh virus corona yang masih banyak merajalela di tengah-tengah masyarakat. Kalau mereka ada opname di rumah sakit yang disediakan oleh pemerintah kami, Engkaulah yang mencukupi segala obat-obat yang diperlukan, segala alat-alat yang akan dipakai untuk mereka. Dan biarlah tangan-Mu yang kudus sembuhkan mereka ya Bapa. Sembuhkan mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus mereka akan menerima penyembuhan yang terbaik dari Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah pemimpin-pemimpin gereja seluruh Indonesia ini, agar mereka tetap memiliki api iman yang menyala-nyala untuk penggembalaan, untuk pelayanan, bahkan untuk menjadi yang benar-benar memikirkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami, baik melalui pertumbuhan, perkembangan rohani dari warga jemaat yang ada. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di Indonesia, agar seluruh kami orang-orang yang percaya akan tetap melakukan dan bersukacita dalam panggilan Tuhan untuk memperlakukan apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya kami dikuatkan, diperkenankan menyelesaikan amanat agung dalam Pentakosta ketiga, saat kedatangan Yesus yang sudah segera, sudah dekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi akan mengubah kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita kepada kami, agar kami tetap berkenan, berharga di mata Tuhan. Dalam posisi yang berharga ini, kami akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami datang berdoa kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.